Yang pertama, ketika suami pulang, hendaklah istri mengkondisikan rumah ini benar-benar menunggu kedatangan suami. Kadangkala ada istri yang udah putus harapan. Datang ntar lagi, coba masuk rumah ntar lagi pegang handphone, duduk di pojokan sana. Artinya dia tahu dengan rutinitas suaminya. Nggak ada masalah. Rutinitas itu mungkin terjadi, tapi anti perlu mengkondisikan. Bagaimana suami datang, disambut dengan baik, disambut sama anak-anak. Bagaimana anti mungkin menyediakan air hangat untuk membasuh wajah suami. Atau suami sedang mau pakai handphonenya karena ada urusan bank, anak cuci kakinya pakai air hangat. Masya Allah. Suami biar dengan handphonenya dicuci yang pakai air hangat tuh kakinya, anak-anak suruh pijetin bapaknya, supaya dia merasakan ada keluarga yang menanti kehadiran. Mereka bukan menantikan uang, tapi mereka menghadirkan sosok ayahnya ini kembali ke rumah, bermain dengan mereka. Ini yang kadangkala hilang suasana itu karena istri sudah hopeless ya, dia udah males sudah sama suami. Enggak, tetap engkau bisa mengkondisikan hal itu. Jangan bicara kasih nasihat dulu, tapi kondisikan engkau memberikan pelayanan yang lebih buat suami setelah engkau belajar. Karena menuntut selalu kadang-kala membuat hati, tadi katakan suami ego, mungkin dia jadi marah. Udah jangan nuntut sekarang. Tapi berikan yang terbaik kepada suami. Yang bisa engkau berikan. Yang kedua, bicara kajian ilmu. Engkau sampaikan kepada suami, bang, kalau abang mungkin gak bisa dengerin kajian, boleh nanti ana ringkaskan, abang koreksi, abang bacalah. Jadi abang gak terlalu habis waktunya untuk dengerin kajian. Jadi istri punya buku kajian. Dia tulis di sana, nanti suaminya datang, bang tadi kajian ana simpen di sini bang ya, sambil dipijetin suaminya ya, dikasih makanan yang enak ini itu. Mungkin anak kepingin diskusi bang tentang beberapa nasihat itu sama abang buat anak-anak kita. Jadi lebih kepada memohon kepada suami itu. Insya Allah kalau istri berusaha untuk memberikan kepada suami, bukan tuntutan aja, semoga suami sadar sambil didoakan. Ya, hatinya itu ada di tangan Allah gitu loh. Kita cuma usaha. Didoakan anak-anak juga minta doakan ayahmu ya. Dan tumbuhkan di diri anak-anak kita, ayah ini pejuang. Sehingga mereka cinta sama ayahnya. Kadangkala ada ibu yang udah marah sama ayahnya, kecewa sama ayahnya, sama suaminya maksudnya. Maka dia menumbuhkan kepada diri anak kebencian kepada ayah. Ayah itu gak peduli sama kalian. Ayah enggak. Ayah itu bekerja buat kalian. Ayah itu gambarkan bahwasanya ayahnya itu adalah pahlawan buat anak-anak. Sehingga anak-anak menanti kedatangan ayah dan menghormatin serta memuliakan ayahnya. Semoga nanti suami bisa berubah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang perhiasan terindah di muka bumi ini, tentang harta yang paling mulia yang mereka berusaha untuk mencarinya, apa kata Nabi SAW? 3. Lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhir. Dan pasangan hidup yang beriman, yang membantunya dalam urusan akhir. Ahibati fillah, Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan-perempuan itu adalah pakaian buat kalian. Ya. Dan kalian adalah pakaian buat mereka. Jangan sampai ada laki-laki yang merasa dia yang dibutuhkan oleh perempuan. Dia butuh sama anak. Kadang-kala suami kayak gitu ngomong sama istrinya. Engkau perlu sama anak, engkau butuh sama anak. Iya, betul. Istri itu perlu. Gak usah diomongkan. Perempuan itu sudah ditetapkan menjadi pakaian buat engkau. Tapi jangan lupa, dia juga pakaian buat engkau. Engkau telanjang gak pakai baju tanpa mereka. Sampai ada yang mengatakan laki-laki tanpa perempuan itu seperti kuda
tanpa tali kendali. Tapi perempuan tanpa laki-laki itu seperti perahu tanpa dayung. Berarti dua-duanya saling membutuhkan. Itu perahu tanpa dayung, dia akan terombang-ambingkan. Tidak menentu kemana dia pergi. Itu kuda tanpa tali kendali, ya mau kemana antum bawa dia? Memang ketika terjadi konflik di dalam rumah ya, salah satu tadi ketika suami marah, Abu Darda itu pernah mengatakan kepada istrinya, kalau aku marah, kamu tolong dinginkan aku. Kalau kamu yang marah, aku akan sejukkan engkau. Kalau nggak seperti ini, kita nggak akan lama berumah tangga. Maka tugas istri tadi ketika suami marah, ya udah dia minta maaf, dia mengatakan iya aku akan memperbaiki diri ini itu. Kadangkala yang salah itu suami. Tapi istri hendaklah dia minta maaf. Loh, saat yang salah suami. Masa Anda minta maaf? Iya, kita kan ingin rumah tangga ini berjalan. Apa yang diinginkan bercerai? Kalau ingin bercerai ya udah ribut. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang perempuan penghuni surga. Salah satu sifatnya adalah al-a'ud, yang suka kembali kepada suami. Kalau nih perempuan berbuat salah sama suaminya, atau dia disakiti sama suaminya, dia yang datang ke suaminya. Kenapa dia yang datang kepada suami, ibu-ibu? Karena suami ini pemimpin. Kadangkala kan egonya itu ya dihargain lah, sebenarnya tahulah ini suami ana datang. Kata Nabi SAW, ini perempuan meletakkan tangannya di tangan suaminya, lalu dia mengatakan kepada suaminya, la adzuku bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha sama aku. Wa yadharul jahl, dan kebodohan semakin merajalela. Ilmu berkurang, orang semakin bodoh. Padahal sarana menuntut ilmu itu semakin banyak. Antum bisa bayangin ya, di masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mau belajar, nggak punya kertas, itu nulis di tulang. Di tulang. Nulis pelajaran di tulang. Sampai di rumahnya banyak tumpukan tulang-tulang bekas tulisan Imam Syafi'i rahimahullah. Kadang-kala beliau datang ke kantor-kantor pemerintahan. Beliau kalau ada kertas-kertas yang dibuang nggak dipakai, beliau minta. Sampai seperti itu. Sekarang subhanallah, semua buku-buku yang dikarang para ulama ada di tanganmu. Ada di tanganmu. Nggak perlu engkau berangkat ke perpustakaan untuk beli. Nggak perlu engkau mencetak. Ada di tanganmu. Pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama banyak sekarang. Artinya secara fasilitas untuk mendapatkan ilmu itu semakin mudah. Tapi ternyata kenapa nggak ada yang jadi kayak Imam Syafi'i ya? Dulu Imam Syafi'i belajar harus ke Yaman naik onta. Harus belajar berangkat ke Baghdad naik onta. Sekarang duduk di rumah dapat ilmu. TV, Masya Allah. Tapi kenapa semakin banyak orang bodoh? Sebuah profesi baru. Mudah-mudahan nih emak-emak mungkin kepikiran ya. Untuk membuat komunitas. Kan ada penyalur apa? Penyalur asisten rumah tangga. Ada babysitter. Mungkin sekarang perlu kita kembalikan lagi seperti di zaman Nabi SAW. Ada ibu-ibu yang menyusui. Dibikin memang. Cari perempuan-perempuan yang soleha ya. Jadi buat tambahan. Buat mereka juga. Kan banyak perempuan yang soleha. Kadangkala suaminya bekerja, dia di rumah aja, ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Sekarang ini banyak tempat penitipan anak. Tapi udah ada nggak tempat penyusuan anak? Donor kayaknya bukan donor ya, mungkin nanti bisa dipikirkan itu bersama.
Insya Allah kalau sudah ada yang mulai, mungkin teman-teman ini mulai bisa di-cloning di tempat-tempat lain nantinya. Jadi sekali lagi bukan donor, dikasih duit mereka. Bagaimana dulu ketika wanita-wanita datang ke tempat Nabi SAW ke Mekah ya untuk cari anak-anak susuan, mereka dapat duit. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim ketika seorang bercerai, suami istri bercerai. Kemudian sang ibu nggak mau sama anaknya. Kalau sang ibu, anak bayinya, mamanya, ibunya yang masih ngerawat, oke, berarti ibunya dikasih uang air susu. Kalau tidak, ya udah susukan kepada orang lain. Sampai seperti itu. Dan ana rasa ini lebih baik daripada susu sapi. Atau susu kambing. Ini ASI. Dan tentunya tadi, cari ibu-ibu yang soleha. Sehingga kita ngantarkan anak kita ke rumah mereka ya. Dia jadi saudara susu. Nanti pun akan banyak lagi seperti zaman Nabi SAW, saudara susu. Perlu ada yang nyatet, ini saudara susunya fulan. Yang nyusu sama ibu fulan siapa? Fulan. Ini mahram semuanya. Subhanallah jemaah.